Selamat datang di channel Sanghek Ngedit, namanya juga Sanghek, alias malas. Udah pasti channelnya penuh kekurangan, suaranya robot, sember, serak, videonya putus-putus, buram, burik, yah namanya juga orang miskin kurang modal. Yang jelas, channel ini hanya mau berbagi cerita dari film-film Korea kesukaan Mimin, dan ya tentunya yang udah Mimin tonton. Kali ini sebuah drama Korea, Prime Minister and I. Pada film kali ini Mimin lebih berfokus ke alur masalah keluarganya saja, tidak menceritakan masalah kenegaraannya, dan, kalau mau menyaksikan kelucuan tingkah para tokoh, silahkan nonton filmnya secara full. Sampai saat ini, menurut Mimin, ini film paling menyenangkan untuk ditonton. Di awal film, terlihat para pelayan mempersiapkan perjamuan, sekaligus syukuran untuk Perdana Menteri. Seorang pembawa acara bernama In Ho menyambut para tamu, dan dia pun menyambut Kwon Yul, yang merupakan Perdana Menteri ke-45 Korea. Kwon Yul muncul, ia pun memberi hormat pada tamu yang hadir, membuat semua yang ada di sana berdiri bertepuk tangan untuk Yul. Selanjutnya, In Ho memperkenalkan istri dari Perdana Menteri, ia bernama Nam Da-jung. Da-jung muncul dengan sangat mempesona dan cantik banget, kemudian Da-jung mendekat ke arah Yul. Da-jung menggenggam tangan Yul lalu mereka berdua berjalan ke arah panggung utama. Namun terlihat mereka bertatapan dengan raut wajah sinis. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan inilah, 2 bulan sebelumnya. Di sebuah restoran, Yul terkejut saat diberitahu bahwa Presiden telah mencalonkannya sebagai Perdana Menteri. Namun ia diperintahkan untuk merahasiakan berita ini, sampai pengumuman resmi dibuat. Sementara di luar restoran, Da-jung yang merupakan reporter gosip mengikuti rombongan selebriti, dia mengambil foto pasangan selebriti secara diam-diam. Yul yang baru keluar, menyadari aktivitas Da-jung. Yul mengira, Da-jung adalah seorang reporter yang mencoba mendapatkan kesempatan pertama untuk meliput pencalonan dirinya. Yul merebut kamera dari Da-jung dan menghapus foto-fotonya. Saat itulah dia melihat foto-foto lainnya. Dia bertanya pada Da-jung, apakah dia tidak punya rasa malu untuk mengorek kehidupan pribadi orang lain. Ia juga mengatakan jika Da-jung itu menyedihkan. Ini membuat Da-jung tersinggung. Sampai akhirnya, percakapan mereka menarik perhatian selebritis target Da-jung, membuat Da-jung terpaksa berlari, ketika ia menyadari ia sudah ketahuan. Di kantor, atasan Da-jung memberikan informasi mengenai latar belakang Yul. Ia mengatakan jika Yul memulai karirnya sebagai jaksa, Yul mendapatkan dukungan publik saat bekerja di Majelis Nasional. Sayangnya, istrinya meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, ketika dia menjabat sebagai gubernur Pulau Jeju, sehingga dia harus membesarkan 3 orang anak yang masih kecil sendirian. Saat ini ia menduduki peringkat sebagai bujangan yang paling memenuhi syarat di pasar politik dan selebriti di negara ini. Oleh karena itu mereka akan mencari berita tentang kisah percintaan Yul dan kehidupan pribadinya, yang tentu saja akan diminati oleh para pembaca. Keesokan harinya, Da-jung bergabung dengan reporter lain, mereka menghujani Yul dengan pertanyaan mengenai karir politiknya. Semua berharap mendapatkan jawaban, namun Yul tak merespon mereka. Sampai Da-jung meneriakkan sebuah pertanyaan, apakah Anda memiliki rencana untuk menikah lagi? Hal itu menarik perhatian semua orang, termasuk Yul. Ia berbalik mendekati Da-jung dan menegaskan bahwa pertanyaannya tidak ada relevansinya di sini. Para reporter lain mencibir Da-jung, mereka mempertanyakan keberadaan Da-jung yang reporter gosip selebriti, malah meliput seorang politikus. Da-jung tak kenal menyerah, ia kemudian mengikuti mobil Yul. Namun ia ketahuan, Hye-jo yang merupakan sekretaris Yul bertanya, mengapa Da-jung mengikuti mereka, dan Da-jung ragu-ragu menjawab, bahwa ia berharap Yul bisa diwawancarai. Yul mengingat pertemuan mereka di depan restoran kemarin malam. Yang mengejutkan, Yul langsung setuju untuk diwawancara, Da-jung merasa senang dan Da-jung meninggalkan skuter dan helmnya saat itu juga. Da-jung naik dengan riang dan memutuskan untuk memanggilnya, Perdana Menteri. Dengan polos dan tidak tahu malunya, Da-jung mengendus-endus baju Yul dan menanyakan parfum apa yang ia gunakan. Yul jadi ilfil dan sedikit ngeri. Yul menjawab, saya tidak pakai. Yul menganggap pertanyaan dangkal itu sangat konyol. Da-jung menjelaskan bahwa dia hanya mencoba mencairkan suasana. Kemudian Yul bertanya balik, kepada Da-jung, apakah Da-jung tahu kemana mereka akan pergi sekarang? Dan ternyata, Yul menyeret Da-jung ke kantor polisi.
Yul melaporkan jika Dajong dia adalah penguntit. Kembali ke kantornya, Yul sedang mewawancarai seorang kandidat yang melamar untuk menjadi ajudannya. Dan inilah Kang In-ho. Tak lama kemudian Yul bertemu dengan seorang bernama John-ki. John-ki meminta Yul untuk menarik pencalonannya saat itu juga, dan ia menyalahkan Yul atas kematian adiknya, 7 tahun yang lalu. Dan dari sini kita tahu, jika John-ki merupakan kakak iparnya Yul, dan juga saingan politiknya. Di malam hari, Yul mendapat kabar bahwa Manse kecil hilang, mereka mulai sibuk mencari ke sana kemari. Ternyata anak itu menangis terseduh-seduh di depan minimarket, ditemani oleh reporter yang menghina Dajung sebelumnya. Dajung lewat dan melihat mereka. Reporter itu bertanya lagi tentang hubungan ayah dengan sekretarisnya, Dajung menghampiri mereka dan menyuruh anak itu untuk tidak mengatakan apapun pada orang itu. Reporter itu tertawa ketika Dajung menegurnya, karena mencoba mengorek informasi dari seorang anak, tetapi dia kabur ketika Dajung mengancam akan melaporkannya pada ayah Mense. Dajung mengantarkan Mense kecil pulang, dengan mengingatkan bahwa dia tidak boleh mengikuti orang asing. Dajung mengatakan bahwa keluarganya pasti mengkhawatirkannya, dan Mense menjawab bahwa tidak ada yang mengkhawatirkannya di rumah karena mereka terlalu sibuk. Dia berlari ke taman bermain dan meminta agar Dajung memberikannya camilan lagi. Dajung mengatakan bahwa dia bisa makan saat dia pulang, Mense malah merengek dan menangis, memaksa meminta dibelikan roti. Saat itulah Yul datang, kata-kata pertamanya adalah memarahi anaknya, dan kemudian mengikuti Dajung, yang diam-diam pergi. Yul memanggil Dajung untuk berhenti, Yul merendahkan Dajung dengan mengatakan ia sangat licik dan rendahan karena berusaha mengorek informasi dari anaknya. Dajung terkejut dengan kata-kata itu. Yul mendorongnya ke sebuah tiang dan mengatakan bahwa dia belum selesai berbicara. Dia menyuruhnya untuk mendengarkan dan bersandar, dan tanpa sepengetahuan mereka, sebuah kamera mengambil foto mereka dalam posisi yang sangat dekat. Keesokan paginya, Yul menasihati anak-anaknya agar tidak berbicara dengan wartawan. Mense mengatakan bahwa yang ia lakukan hanyalah makan roti. Yul langsung menyimpulkan bahwa Dajung mencoba menyuap anaknya. Namun Mense mengoreksi ayahnya, mengatakan bahwa yang memberikannya makanan ringan itu adalah seorang pria, dan Dajung justru menolongnya. Saat Dajung di kantor, tiba-tiba, In-ho datang menjemput Dajung, yang membuat reporter Byun heran. Rupanya Yul bersedia diwawancara oleh Dajung yang merupakan reporter gosip. Dajung mengira, pasti itu semua karena ia telah menolong Manse. Sesi wawancara dimulai, Dajung langsung mengajukan pertanyaan pertama. Apa Anda memiliki hubungan istimewa dengan sekretaris Anda, yaitu Hijo? Yul balik bertanya, mengapa dirinya harus menjawab pertanyaan seperti itu? Dajung dengan riang menjawab bahwa orang-orang ingin tahu. Yul menjawab bahwa Hijo adalah teman kuliah dan sekretarisnya. Sebuah jawaban yang tampaknya tidak disukai Hijo. Setelah mendapatkan pertanyaan utamanya, Dajung beralih ke kesukaan dan ketidaksukaannya, dan terkejut saat mereka memiliki selera yang sama dalam es krim dan musik. Yul semakin dibuat gelisah dengan setiap pertanyaan Dajung yang memang lebih ke arah pribadi. Dajung melanjutkan dengan bertanya tentang hal-hal favorit anak-anaknya, harapan dan impian mereka, dan seterusnya, yang semuanya merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Yul karena dia tidak tahu. Dajung memaklumi Yul yang tidak tahu tentang anaknya, ia mengatakan jika ia juga dibesarkan sendiri oleh ayahnya. Dan mengurus anak satu saja sulit apalagi 3. Dajung mengajukan pertanyaan terakhir, kapan saat tersulit dalam hidup Anda? Sebuah kilas balik singkat membawa kita ke hari kecelakaan mendiang istrinya. Yul bangkit dari tempat duduknya, mengatakan bahwa waktu 10 menitnya sudah habis. Dajung bersukaria menyelesaikan wawancara yang sukses di dalam mobil bersama rekan kerjanya. Mengingat ekspresi cemberut Yul, dia mengatakan ada sesuatu yang berbeda dari Yul dan bertanya-tanya mengapa Yul tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang mudah itu. Pada saat yang sama, Yul memikirkan kembali pertanyaan Dajung tentang kapan saat tersulit dalam hidupnya, sambil melihat foto mendiang istrinya. Dajung terbangun keesokan paginya, dengan suara ketukan panik di pintu rumahnya. Itu adalah rekan kerjanya, Hye Chol. Ternyata ada koran yang memuat berita tentang Yul yang berkencan dengan seorang wanita. Yang menurut berita itu, wanita itu mungkin masih di bawah umur. Pada foto artikel tersebut wajah Dajung memang tidak terlihat jelas.
Sementara Hee-jo menduga jika itu semua adalah ulah Jo On-ki. Namun Yul tidak akan menuduh kakak iparnya tanpa bukti. In-ho memberikan saran agar menyerang balik, dengan memuat berita jika wanita itu adalah orang yang bersekongkol dengan Jon-ki untuk menjatuhkan Yul. Namun Yul tetap tak setuju karena itu akan mengorbankan Da-jung yang tak tahu apa-apa. Ini adalah masalah prinsip baginya, dan dia percaya bahwa tidak benar menjatuhkan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Para reporter meminta klarifikasi pada Hee-jo tentang berita tersebut, karena menurut kabar, wanita dalam foto itu melakukan penyuapan. Namun Hee-jo hanya menjawab akan memberitahukannya secara resmi setelah menyelidikinya terlebih dahulu. In-ho kecewa karena mengira Hee-jo yang menyebarkan isu penyuapan ini. Da-jung membaca berita tentang dirinya dan Kwon Yul. Ia kesal, dan diam-diam masuk ke kantor dan mencari di mana Yul berada, untuk meminta klarifikasi tentang berita tersebut. Da-jung menguping pembicaraan Yul dan Hee-jo. Rupanya Yul akan mengundurkan diri. Da-jung terkejut mendengar hal tersebut. Hee-jo tentu saja tidak setuju, karena keputusan itu akan menyia-nyiakan perjuangan mereka selama ini, dan itu hanya karena masalah sepele. Namun Hee-jo tak bisa berbuat apa-apa karena segala keputusan ada di tangan Kwon Yul. Ia pun mengikuti Yul menemui wartawan. In-ho melihat Da-jung ada di sana, dan dari tatapannya, sepertinya In-ho memiliki rencana. Di ruang konferensi pers, Yul masuk dan siap mengklarifikasi terkait foto di koran. Puluhan kamera langsung tertuju ke arah Yul. Yul berdiri di depan, dan meminta maaf atas berita yang ada. Tiba-tiba ada salah seorang wartawan yang menyela, ia meminta diberitahu siapa wanita yang ada di foto itu. Tapi Yul tak bisa memberitahukannya. Reporter lain bertanya apa benar kalau wanita di foto itu masih di bawah umur. Wartawan bertanya lagi, apa yang menjadi alasan Kwon Yul tak mengungkapkan identitas wanita itu, karena hal ini hanya akan menyebabkan kesalahpahaman publik. Reporter Byun mengatakan jika ia tahu identitas wanita itu. Ini membuat Yul terkejut. Di sisi lain, Jon-ki di kantornya tersenyum menyaksikan konferensi pers Kwon Yul. Reporter Byun menyinggung Yul, yang memberikan izin eksklusif kepada salah seorang wartawan gosip untuk mewawancarainya. Reporter Byun membacakan judul artikel tentang Kwon Yul di koran Skandal News. Wartawan lain tertawa mendengar judul artikel yang terdengar kekanak-kanakan. Dan ia mencurigai jika wanita itu adalah reporter Skandal News. Dan tiba-tiba, Da-jung muncul di ruang konferensi pers, dan mengatakan jika benar dia adalah wanita yang ada di foto. Semua kamera langsung mengarah ke Da-jung. Da-jung berjalan menuju panggung. Kwon Yul dan Hee-jo dibuat terkejut dan khawatir dengan pengakuan Da-jung. Da-jung berdiri di samping Kwon Yul. Yul berbisik apa yang Da-jung lakukan. Da-jung malah tersenyum memandang para wartawan, ia memperkenalkan diri dan mengatakan jika ia memang kekasihnya Yul, ia bahkan merangkul lengan Yul. Yul kaget bukan main dengan ucapan Da-jung. Hee-jo yang berdiri di sebelah juga tak kalah kaget. Berita tentang pengakuan Da-jung pun langsung muncul di koran. Selesai konferensi pers, Yul marah atas pengakuan Da-jung di konferensi pers tadi. Da-jung hanya bisa menunduk. Da-jung membela diri dengan mengatakan jika ia tak mau Yul harus mengundurkan diri hanya karena masalah seperti ini. Yul terkejut Da-jung tahu apa yang akan ia rencanakan. Yul benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran Da-jung. Yul menanyakan ini semua ide siapa, Da-jung mengatakan kalau ini tentu saja idenya karena ia reporter gosip yang berpengalaman. Tapi tiba-tiba In-ho mengatakan kalau ini semua idenya. Yul terkejut menoleh ke In-ho. Yul ingin penjelasan lebih rinci dari In-ho, ia pun menyuruh Da-jung keluar dari ruangannya. Yul marah pada In-ho, karena ia menilai kalau In-ho sudah menghina prinsipnya. In-ho mengatakan jika inilah cara terbaik, karena pengunduran diri Yul hanya akan mengecewakan pendukungnya, dan Da-jung tetap akan dicap sebagai wanita yang melakukan penyuapan. Yul terdiam memikirkan ucapan In-ho. In-ho keluar dari ruangan Kwon Yul. Hee-jo menghampirinya, Hee-jo menampar In-ho. Terima kasih, ucap Hee-jo pada In-ho. In-ho tertawa sinis menerima tamparan dari Hee-jo. Beberapa saat kemudian, ayah menelpon Da-jung. Ayah Da-jung marah-marah karena ia membaca artikel yang menyebutkan kalau Da-jung pacarnya Perdana Menteri.
Ayah memarahi Dajung yang berpacaran dengan seorang pria yang sudah memiliki 3 anak. Dajung ingin menjelaskan, tapi ayahnya tak mau dengar. Ayah kembali berkata mau Perdana Menteri atau bukan, cepat bawa ke sini. Karena ia ingin bertemu dengan calon menantunya itu. Dajung mengeluh, karena ia lupa pada ayahnya, ia bingung tak tahu harus bagaimana dengan permintaan ayahnya yang ingin bertemu dengan Yul. Di kantor Skandal News. Kawan-kawan Dajung meragukan Dajung yang mengaku pacar Perdana Menteri, mereka menebak kalau semua ini pasti pura-pura. Dajung mencoba menjelaskan, tapi bos tidak percaya, dan meminta bukti agar Dajung menelpon Perdana Menteri. Dajung mencoba menghubungi Yul. Yul pun menjawabnya. Dajung berbicara dengan suara manja. Yul kaget menyadari siapa yang meneleponnya, ia melihat sekeliling. Ia sedikit kesal. Namun Dajung tetap dengan suara manjanya, Dajung berkata, aku sekarang ada di kantor. Tapi keluarga Skandal News ingin bertemu denganmu. Bisakah kau datang menjemputku? Yul tentu saja tak mau dan malah marah pada Dajung karena merasa terganggu. Sedangkan Dajung berpura-pura bicara seolah Yul sedang sibuk rapat. Dajung berbohong supaya teman sekantornya tak curiga. Dajung menyudahi meneleponnya. Bos masih tak percaya. Namun saat mereka keluar kantor, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kwon Yul. Dajung berlari ke arah Yul dan meraih lengan Yul. Yul pun memainkan perannya sebagai pacar Dajung di depan teman-teman Dajung. Keduanya pamit dan meninggalkan bos dan Hechol yang seakan tak percaya kalau Kwon Yul beneran pacarnya Dajung. Singkat cerita, akhirnya Yul menerima surat keputusan pengangkatannya sebagai Perdana Menteri dari Presiden. Presiden mengucapkan selamat pada Kwon Yul. Yul minta maaf karena sudah membuat Pak Presiden sedikit prihatin dengan masalahnya kemarin. Pak Presiden tak mempermasalahkan berita mengenai Kwon Yul kemarin, dan ia mengatakan dalam rangka kerja di pemerintahan, Yul membutuhkan bantuan dari seorang istri. Karena Yul memiliki anak, maka Yul harus menikah. Perkataan Presiden membuat Yul tak bisa menjawabnya. Di luar sebuah gedung, terlihat ada banyak penjaga dan reporter yang menunggu untuk bisa masuk ke dalam gedung. Ternyata hari ini ada pesta perjamuan. John Ki, istrinya dan anaknya datang ke acara penjamuan. Istri John Ki bertanya pada suaminya, apa Perdana Menteri Yul mengundang pacarnya ke acara ini? John Ki pun ragu. John Ki dan istrinya lalu menyapa Hejo, dan sepertinya ia tidak menyukai Hejo. Kemudian, Yul meminta pada Hejo agar mengurus Dajung, dan mendandaninya, karena ia akan ikut dalam perjamuan tersebut. Hejo lalu melihat penampilan Dajung dari atas sampai bawah, ia berkomentar, tidak ada yang bisa diselamatkan, dan juga tidak akan sempat untuk membelikan baju. Beberapa saat kemudian, Dajung masuk, semua mata pria menatap takjub pada Dajung yang terlihat tampil beda, apalagi Inho dan Yul mereka tidak berkedip menatap Dajung. Dajung mendekat ke arah Yul, ia tersenyum. Kemudian Dajung berkumpul dengan para istri-istri pejabat pemerintah lainnya. Salah satu dari mereka memperkenalkan setiap orang yang ada di sana juga ada istri John Ki Menteri dari Strategi dan Keuangan, Nyonya Na. Dajung lalu mencoba mengingat sesuatu, ia berkata jika sekitar 15 tahun lalu media mendapati foto istri John Ki yang menari bersama dengan Kan Hwa Dong, kemudian itu jadi berita besar. Semua orang yang ada di sana kaget Dajung mengatakan hal itu. Dajung lalu menampakkan wajah penyesalannya, karena salah bicara. Sementara, Nyonya Na sudah merasa sangat malu sampai-sampai tidak bisa berbicara lagi. Nyonya Na lalu nyeplos kalau sebaiknya Dajung itu menjadi artis saja daripada jadi seorang reporter karena sekarang Dajung sudah bertindak seperti pacar betulan PM Yul. Mendengar hal itu Dajung menjawab dengan gugup kalau mereka berdua memang benar-benar pacaran. Nyonya Na tersenyum, ia bilang kalau memang begitu apa mereka berdua akan benar-benar menikah. Karena terpojok, Dajung bilang kalau mereka akan menikah. Setelah mengatakan hal itu tiba-tiba Kwon Yul muncul, dan sepertinya Yul mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Dajung. Kwon Yul memarahi Dajung yang berbicara sembarangan di depan orang banyak. Dajung berusaha membela diri, ia bilang kalau ibu-ibu yang ada di sana tadi menghina Yul. Yul menyuruh Dajung untuk pulang dan melupakan hal yang tadi. Dajung bilang kalau saat ini ia tidak bisa pulang, ia sudah menyebabkan masalah bagi Yul. Dajung menawarkan solusi, bagaimana jika mereka menikah kontrak saja. Yul tampak berpikir, ia lalu berdiri dari duduknya dan menatap Dajung. Baiklah kita menikah.
Paginya Kwon Yul terlihat masih memikirkan kata-kata Dajung yang mengajak untuk mengumumkan pernikahan mereka. Yul lalu bilang kalau hal ini tidak seperti Dajung yang hanya mengatakannya, pasti ada alasan lainnya. Telepon Yul berbunyi, dan itu dari Dajung. Aku ayah Dajung, mendengar hal itu Yul kaget. Ku akan senang jika kamu melaksanakannya dalam 6 bulan ini. Hanya 6 bulan tidak perlu lama-lama, cukup 6 bulan. Yul yang memikirkan kedua kata-kata ayah itu tampak berpikir di ruangannya, 6 bulan, kenapa harus 6 bulan, seru Yul tidak mengerti. Pintu kantor Yul kemudian diketuk, dan itu adalah Hejo. Hejo memberikan dokumen yang diminta oleh Yul, riwayat kesehatan ayah Dajung. Melihat hal itu Yul heran mengapa dokumen ini dibawa ke sini. Yul lalu membaca dokumen yang tadi dibawa Hejo, riwayat ayah Dajung. Sesampainya di rumah Yul kembali memikirkan pernyataan Dajung yang ingin menikah dengannya, Yul lalu bergumam, apa ini karena penyakit ayahnya? Yul ada di kamar anaknya Manse, Yul lalu membuka buku anaknya. Dan dari buku itu, Yul tahu jika Manse sangat dekat dengan Dajung dan sangat menyukai Dajung. Dan Manse menuliskan jika ia berharap, Dajung adalah ibunya. Sementara itu, dari arah belakang Dajung dilempar sarung tangan oleh seseorang, saat Dajung menoleh ternyata itu adalah ulah Nyonya Na. Nyonya Na dan kawan-kawannya menghina Dajung dan ayahnya. Dajung melawan dengan mengatakan jika sikap Nyonya Na tak pantas menjadi seorang istri menteri administrasi. Nyonya Na terlihat begitu marah, Nyonya Na akan menampar Dajung tapi kemudian terdengar suara Yul dari belakang. Ternyata itu Yul. Yul menghadap ke arah Nyonya Na, kemudian menatap Dajung, ia memarahi Dajung dengan mengatakan agar Dajung jangan sampai melakukan tindakan memalukan, karena Dajung adalah calon istri Perdana Menteri. Kata-kata Yul jelas mengagetkan Nyonya Na. Nyonya Na segera menoleh ke arah Yul, sedangkan Dajung, ia juga ikut kaget. Setelah mengatakan hal itu Yul segera memegang tangan Dajung dan membawanya pergi dari sana. Dajung terkejut dengan keputusan Yul untuk menikahinya, meskipun Dajung tahu jika itu hanya pernikahan kontrak, bukan pernikahan sungguhan. Dan Yul menjelaskan, meskipun dia tidak tahu alasan yang pasti, namun Manse kecil tampaknya menyukainya. Inho menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini, karena ini awalnya adalah idenya. Ia pun ditegur oleh Hejo. Saat Dajung membagikan undangan pernikahan, ia memperingatkan tim Skandal News bahwa tidak ada fotografi yang diperbolehkan di pesta pernikahan. Kemudian Yul membacakan syarat-syarat dari pernikahan kontrak mereka, yang menyatakan bahwa pernikahan palsu itu berlaku sampai masa jabatan Perdana Menterinya berakhir, dengan kemungkinan perpanjangan yang tidak ditentukan. Dajung menyebut hal ini sangat tidak adil, apa yang akan mereka lakukan jika Dajung benar-benar jatuh cinta padanya? Dengan tegas Yul meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, dan akhirnya mereka membuat kesepakatan. Kembali ke ruang kerjanya, Yul dalam hati bertanya-tanya, apa yang merasukinya sehingga ia menulis kontrak yang konyol itu. Dia menyimpannya di lacinya. Dajung sedang dalam perjalanan. Yul menyuruh anak-anaknya berbaris untuk menyambutnya, dan si sulung Wuri bertanya apakah mereka akan memanggil Dajung dengan sebutan, Ibu. Yul berpikir sejenak menjawab bahwa mereka tidak perlu melakukannya. Dajung tiba bersama ayahnya. Inho terkejut saat mengetahui bahwa ayah menderita penyakit mematikan dan menderita demensia. Sementara itu, akhirnya ayah dan Yul berbincang seperti ayah mertua lainnya, sedih karena memikirkan putri tunggalnya menikah dengan seorang pria yang memiliki anak. Dengan suara lembut, Yul meminta maaf dan berterima kasih kepada ayahnya karena telah memberikan putri yang begitu berharga baginya. Dajung bertemu dengan Manse, Wuri dan Nara. Dan dengan jelas mereka mengatakan bahwa tidak akan memperlakukan Dajung seperti seorang ibu. Suatu hari, Nara melihat Dajung, ia tersenyum sinis. Ternyata Nara sedang berencana menjahili Dajung. Namun pada akhirnya kejahilan Nara malah membuat ayahnya dan Dajung menjadi semakin dekat. Gara-gara kejahilan Nara, tangan Dajung dan Yul menempel akibat lem jebakan Nara. Tentu saja ini membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu lem tersebut luntur, dan masalahnya, Yul tidak dapat menunda sisa jadwal hari itu, dan helikopter sudah menunggunya, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa Dajung bersamanya, sambil terus berpegangan tangan. Ketika mereka tiba, Yul membantu Dajung keluar dari helikopter, dan gambar keduanya bergandengan tangan tentu saja memberikan kesan sebagai pasangan yang penuh kasih sayang. Dan akhirnya, hari pernikahan tiba, Dajung dengan cantiknya berjalan di pintu masuk pengantin, Dajung berjalan dengan ayah bergandengan tangan.
Sungguh memilukan bagaimana ayah dengan sungguh-sungguh meminta agar Yul menjaga putrinya dengan baik sebelum menikahinya. Lain sisi, Jeonki masih curiga dengan niat Hyejo untuk menemaninya di bar. Hyejo bertanya, apakah dia masih menyalahkan Yul atas kematian adiknya, dan Hyejo juga bertanya, hal apa yang akan mengakhiri kepahitan yang Jeonki rasakan selama ini. Jeonki menjawab, jika Hyejo menjadi miliknya. Sepertinya mereka punya masa lalu. Namun Hyejo malah mengatakan jika hal itu tidak akan pernah terjadi, dia terlihat kecewa dan pergi. Dajung mendapatkan koleksi foto jadul skandal selebriti, termasuk salah satu foto Kang Hodong dan Nyonya Na, sebagai kado pernikahan dari bosnya. Dan Dajung menaruh surat kontrak menikah di dalam amplop kado tersebut. Dajung diberi peringatan oleh penjaga rumah, jika ia dilarang masuk ke salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Manse kecil cemberut di kamar tidur ayahnya karena bosan, tapi kemudian matanya tertuju pada koper Dajung. Saat di kamar, Dajung menyadari jika Manse menggunakan foto-foto skandal masa muda istri Jeonki untuk membuat katak kertas, termasuk surat kontrak pernikahan Dajung. Sambil mengantuk, Manse mengatakan, jika ia memberikan beberapa katak kertas kepada ayahnya dan juga bibinya untuk diberikan kepada pamannya alias Jeonki. Dan benar saja, Nyonya Na mengantarkan hadiah kertas katak buatan Manse pada suaminya. Sementara Dajung sangat ketakutan, bagaimana jika kertas katak itu dibuka? Kemudian ada yang membacanya atau melihatnya. Dajung memutuskan untuk memulai menemukan kertas katak tersebut. Pertama ia mendatangi Yul terlebih dahulu, dan kebetulan Yul sedang bermain dengan katak kertasnya. Terlihat Yul hampir saja membongkar katak kertas, namun Dajung dengan cepat merebutnya. Setelah dilihat, itu bukan kontrak, dan dia mengembalikannya kepada Yul, membuat Yul benar-benar bingung. Jeonki adalah yang berikutnya, jadi dia menelepon Inho untuk meminta bantuan, tapi dia tidak ada di tempat. Itu karena dia sedang duduk berjaga di samping tempat tidur kakaknya yang sedang koma dan bertanya-tanya kapan kakak akan bangun. Akhirnya, Dajung sendirian mengunjungi Nyonya Na dengan alasan untuk saling mengenal satu sama lain. Dajung meminta untuk melihat-lihat dekorasi rumah, ia pun masuk ke kamar, bermaksud mencari katak kertas. Dia menemukan katak kertas di lantai, saat itulah Jeonki masuk, menanyakan apa yang dia lakukan. Jeonki tidak percaya dengan alasannya dan langsung mengusirnya. Dia meminta katak kertas yang ada di tangan Dajung. Pada saat yang sama, Yul masuk ke kamar tidurnya. Ia menemukan katak kertas lain di bawah. Ia membukanya dan itulah kontrak pernikahan mereka. Begitupun dengan Jeonki, ia kesal karena katak kertas itu ialah foto skandal istrinya dan Kang Hodong. Nyonya Na menafsirkan ini sebagai tindakan licik dari Dajung yang sengaja ingin mempermalukannya. Dajung yang khawatir berdoa untuk meminta pertolongan, saat itulah Yul muncul dan bertanya apakah ia sudah menemukan salinan kontrak yang hilang. Yul memarahi Dajung yang ceroboh menaruh kontrak, namun Dajung merasa lega melihat kontrak masih utuh, tapi Yul kembali memarahi Dajung, karena datang ke rumah Jeonki. Dajung meminta maaf atas kecerobohannya. Ucapan Yul membuat Dajung menangis, dan ia segera menghapusnya ketika Inho menemuinya di luar. Kemudian Inho memeluk Dajung, bermaksud menenangkannya. Sementara Yul melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu, Nyonya Na sangat senang dengan nilai terbaik putranya dan bahkan lebih senang lagi saat mendengar bahwa dia mengalahkan sepupunya, Wuri. Namun berbeda dengan Jeonki, yang memberikan ucapan selamat kepada putranya dengan biasa-biasa saja. Di kantor, Yul terkejut mendengar bahwa Dajung telah diundang untuk menghadiri pertemuan dengan para istri politisi lainnya. Dan memang benar, karena pertemuan tersebut hanyalah kesempatan bagi Dajung untuk dipermalukan di depan umum oleh Nyonya Na, yang mencemoohnya karena latar belakangnya sebagai wartawan gosip. Dajung bahkan diminta untuk membayar biaya makan mereka saat itu. Dajung terlihat kaget dengan biaya itu. Dan ia maaf atas kejadian kemarin mengenai foto Nyonya Na. Namun Nyonya Na tidak senang dengan permintaan maaf Dajung, lalu menyiramkan segelas air ke wajahnya. Tepat saat itu, Hyejo masuk dan menuntut Nyonya Na untuk segera meminta maaf kepada Dajung. Meskipun dia berada di sini atas perintah Yul, kehadirannya membuat Nyonya Na marah, dan dia mencemooh Hyejo, bahwa dia memiliki hubungan romantis dengan Jeonki suaminya. Dia mengangkat tangan untuk menyerang, Hyejo memelintir lengannya dan membantingnya.
Kemudian dia melemparkan cek untuk dibayar Nyonya Na, dan membawa Dajung pergi dari sana. Hyejo menguliahi Dajung karena bertemu dengan Nyonya Na tanpa sepengetahuannya. Dia kesal karena Dajung selalu merepotkan. Inho kemudian bertemu dengan Dajung. Dajung mengatakan jika ayah bercerita bertemu dengan Inho di rumah sakit. Mendengar hal itu, Inho mengakui bahwa kakaknya ada di sana karena kecelakaan mobil yang terjadi 7 tahun yang lalu. Di ruangan Yul, Inho ditanya apakah dia menyukai Dajung. Yul menjelaskan bahwa dia melihat Inho memeluknya beberapa hari yang lalu. Inho menjawab bahwa dia hanya mencoba menghiburnya, terlebih lagi, dia tidak memiliki waktu untuk memendam perasaan pada seseorang ketika dia memiliki urusan lain yang harus diurus. Sementara itu, Nyonya Na membentak Jonki karena dianggap kurang peduli dengan anaknya, apa karena putranya bukan putra kandung Jonki. Namun Jonki berbalik mengingatkannya bahwa ayahnya telah memintanya sebelum mereka menikah, untuk menganggap Hyun Seo sebagai putranya sendiri, dan tidak pernah mengungkit-ungkit masalah tersebut. Yul pergi ke kantor, dan berjalan melewati kerumunan orang dan para stafnya. Ia membuka pintu ruang rapat yang nyaris kosong. Ia terkejut, karena anggota kabinetnya tak ada yang menghadiri rapat. Ternyata itu semua ulah Jonki. Hyejo menghampirinya dan menampar wajahnya karena tindakannya itu. Hyejo mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia tidak membencinya, ia menganggap Jonki menyedihkan. Yul pulang ke rumah dengan suasana hati yang murung. Namun tiba-tiba, Yul mendengar suara piano di kejauhan. Dia mengikuti alunan musik tersebut ke sebuah ruangan, dan ternyata kita melihat Dajung sedang bermain piano ditemani oleh Nara dan Manse. Yul sejenak membayangkan mendiang istrinya bermain di sana, dan pikiran itu membuat dia tersenyum kecil. Dia tersadar beberapa saat kemudian, namun dia berdiri di sana terdiam saat anak-anaknya bergegas pergi. Dan Dajung menjelaskan bahwa kamar itu tidak terkunci, jadi dia masuk. Keesokan paginya, Dajung meminta maaf atas tindakannya kemarin, karena masuk ke ruang piano dan memainkan alat musik tersebut tanpa izin. Di dalam mobil, Yul merasa bahwa Dajung telah membuatnya teringat kembali tentang mendiang istrinya. Yul berdiri di halaman rumahnya sambil merenung, kemudian Dajung menghampirinya. Dajung mengatakan bahwa ia mungkin tidak tahu banyak tentang politik. Namun ia yakin bahwa Yul akan menjadi seorang Perdana Menteri yang melayani rakyat. Karena ia adalah orang yang memegang teguh janjinya. Yul tersenyum geli melihat bagaimana Dajung dapat membuat masalahnya tampak begitu sederhana. Dan Dajung menyarankan agar mereka pergi minum-minum. Inho terkejut mendengar bahwa Yul dan Dajung sedang keluar. Dia bertabrakan dengan Wuri dalam perjalanan keluar. Inho meledek ponsel Wuri yang masih jadul. Tetapi sesuatu tentang ponsel itu membuat Inho terdiam. Inho kemudian melihat kembali rekaman CCTV di perumahan tersebut dan melihat Wuri di layar pada suatu malam. Dia menyadari jika Wuri memiliki 2 ponsel. Sementara itu Yul dan Dajung pergi keluar untuk minum-minum, mereka berbincang santai. Namun kemudian, Yul bertanya mengapa Dajung begitu baik padanya. Dajung mengatakan bahwa seorang istri harus menghibur suaminya di saat-saat sulit. Bagaimanapun juga, dia adalah istri Perdana Menteri, dan kata-kata Dajung kembali membuat Yul teringat dengan mendiang istrinya. Dajung mencoba menyuap Yul dengan sondae, dan ketika Yul mengatakan bahwa dia alergi, Dajung menggerutu karena dia harus makan semuanya sendiri. Namun, ia hampir tersedak saat melihat tim Skandal News duduk di meja di dekatnya. Dia buru-buru berbisik pada Yul untuk bangun, mereka mengendap-endap pergi. Namun ketika membayar tagihan, kasir kaget karena itu Perdana Menteri. Dan saat itulah mereka ketahuan. Yul dan Dajung berlari dengan penjaga keamanan beberapa langkah di belakang mereka dan tim Skandal News di belakang mereka. Ketika Dajung mulai tertinggal, Yul menggandeng tangannya dan terus berlari. Mereka saling bertukar senyum saat kembali ke rumah, dan kemudian tertawa dengan senang hati mendengar komentar para pengawal tentang betapa manisnya mereka. Kemudian, Hyejo mengadakan konferensi pers tentang gagalnya rapat kabinet. Editor Go membuat kehebohan dengan pertanyaannya tentang mengapa Perdana Menteri pergi berkencan dan minum-minum di restoran lokal, namun Hyejo segera menyangkalnya. Hyejo mengikuti Yul saat keluar dari kantor. Dan ia menanyakan tentang Dajung yang mengajaknya minum-minum. Yul membenarkan dan mengatakan jika ia yang mengajak Dajung. Dan Yul melanjutkan bahwa memang tidak ada yang salah dengan pasangan yang sudah menikah untuk minum bersama, namun Hyejo dengan cepat mengingatkan bahwa mereka bukanlah pasangan suami istri yang sebenarnya.
Ketika Yul bertanya apa maksud Hijo, Hijo menjawab dengan sedikit cemburu, bahwa sepertinya Perdana Menteri sudah menganggap Dajung sebagai orang yang spesial. Kata-kata ini membebani pikiran Yul. Setelah dapat informasi dari Inho, bahwa Wuri tampaknya memiliki dua ponsel yang berbeda. Dajung memeriksa kamarnya menemukan ponsel tersebut, dan juga terdapat brosur iklan konser Wuri malam ini. Namun Dajung tertangkap basah oleh Wuri beberapa saat kemudian. Dengan lembut Dajung menanyakan bagaimana Wuri mendapatkan ponsel tersebut, dan Wuri pun mengakui bahwa ponsel tersebut dibelikan oleh pamannya. Dengan sedikit panik, ia bertanya kepada Wuri apakah ia adalah mata-mata untuk pamannya, dan saat itulah suara Yul terdengar, menanyakan apa maksudnya. Raut ketakutan menyelimuti wajah Wuri, saat ayahnya menuntut dengan suara tegas menanyakan siapa yang memberinya HP. Namun Wuri berbohong bahwa dia tidak tahu apa-apa dan ia pergi meninggalkan ayahnya dan handphonenya. Yul mendapatkan jawabannya ketika telepon berdering beberapa detik kemudian. Itu adalah Jonki, dan Yul meminta agar mereka bertemu. Setelah menutup telepon, Jonki menoleh ke Inho dan mengatakan bahwa mereka harus membicarakan bisnis mereka di lain waktu. Kemudian Yul mengkonfrontasi Dajung tentang putranya berada dalam sebuah band dan memiliki telepon selama ini. Dajung menjawab bahwa ia merasa kasihan pada Wuri dan berniat untuk membantunya memberitahukan hal itu kepada ayahnya secara langsung setelah konsernya. Yul bertanya, dan apakah Anda ibunya? Dia berterima kasih atas kebaikannya terhadapnya dan anak-anaknya. Tetapi dia mengingatkannya bahwa Dajung bukanlah ibu kandung anak-anaknya dan juga bukan istri sahnya. Dajung menahan air mata, kemudian Nara datang dengan panik dan mengatakan bahwa kakaknya sudah melarikan diri. Sementara itu Jonki menjelaskan bahwa dia membelikan Wuri smartphone itu karena ayahnya sendiri tidak mau membelikannya. Dia menambahkan bahwa Wuri juga memiliki ketertarikan pada musik seperti ibunya, jadi ia membelikan HP itu sebagai alat untuk mencari referensi. Jonki merasa Yul tidak tahu apa-apa tentang anak-anaknya. Jonki mengatakan kepada Yul bahwa dia baru saja mendapatkan apa yang pantas diterimanya dengan membatalkan rapat kabinet dan membuat anaknya semakin menjauh. Namun Yul mengatakan kepada Jonki bahwa tidak masalah apa yang dia lakukan pada Yul, tetapi dia ingin mempertahankan hubungan kekeluargaan itu demi anak-anaknya. Dia memperingatkan Jonki agar tidak menyeret Wuri ke dalam urusan mereka lagi, dan jika dia melakukannya, ini tidak akan menjadi akhir dari segalanya. Wuri terganggu selama latihan dan dia kurang senang melihat Dajung muncul. Saat mereka berada di luar, ia bertanya apakah Dajung mencoba untuk menjilatnya. Namun Dajung menjawab bahwa dia di sini untuk meminta agar Wuri jangan pergi dari rumah dan menyarankan agar mereka kembali ke rumah setelah konser untuk membicarakan hal ini dengan ayahnya. Wuri sudah muak dan memintanya untuk pergi. Siapakah Anda sehingga Anda bisa terlibat? Apakah Anda ibu kandung saya? Ini adalah kedua kalinya Dajung mendengar kata-kata itu hari ini, dan dia tertegun ketika Wuri bertanya mengapa dia melakukan ini padanya. Inho kembali menemui Jonki. Jonki heran pada Inho kenapa Inho membantunya. Inho mengatakan ini karena alasan pribadi. Jonki ingin Inho membuktikannya. Dan meminta kejujuran, apakah Yul benar menikahi Nam Dajung karena dasar cinta. Namun Inho mengatakan jika sasarannya adalah Kwon Yul, bukan Nam Dajung. Dan sepertinya Inho mengajak Jonki untuk sama-sama menghancurkan Perdana Menteri mereka. Di rumah sakit Dajung menemui ayahnya. Di sana juga ada Inho, ayah heran bagaimana Dajung dan Inho bisa datang berdua. Dajung memberitahu ayahnya kalau Inho datang ke sini untuk menemui kakaknya, jadi ia dan Inho datang bersama. Dajung menemui dokter yang merawat ayahnya. Dokter menyampaikan hasil kemoterapi ayah Dajung sangat bagus. Dajung menyadari kalau dirinya jarang mengunjungi ayahnya dan ia juga tak melakukan apapun yang terbaik untuk ayahnya. Ia kembali mengucapkan terima kasih pada dokter. Dokter berkata tak perlu berterima kasih begitu, karena Perdana Menteri juga sudah berusaha melakukan yang terbaik, jadi Dajung tak perlu khawatir. Dokter mengatakan kalau Perdana Menteri sering menelepon dan memperhatikan jadwal pengobatan ayah Dajung. Ia merasa Dajung sudah menikah dengan orang yang baik. Dajung tak menyangka ternyata Yul begitu perhatian pada ayahnya, dan ia sama sekali tak tahu tentang ini. Dajung tersenyum senang. Dajung berada di luar rumah sakit.
Ia menikmati suasana salju, ditemani Inho, mereka saling lempar-lemparan salju. Lari ke sana ke sini tertawa gembira. Tanpa mereka sadari, reporter Byun mengambil foto mereka yang tengah bersama. Jeonki sampai di rumahnya, ia mengingat perbincangannya dengan reporter Byun, yang mengatakan jika ia memiliki bukti, jika pernikahan Yul dan Dajung adalah palsu. Kwon Yul, Dajung, Hyejo dan Inho minum bersama. Yul memuji kedua stafnya sudah bekerja keras. Hyejo mengajak Dajung menyiapkan cemilan. Sementara Yul ingin tahu bagaimana kakak Inho bisa dirawat di rumah sakit. Inho mengatakan jika kakaknya mengalami kecelakaan mobil bersama wanita yang dicintainya. Yul turut merasa sedih. Sementara di dapur Hyejo mengingatkan Dajung agar jangan memiliki perasaan lebih pada Yul, karena ia tahu jika Yul tak akan bisa melupakan istrinya. Acara minum bersama pun usai. Hyejo dan Inho keluar. Hyejo menebak kalau Inho menyukai Dajung, yang kini hatinya untuk pria lain. Perkataan Hyejo membuat Inho berdiri terdiam. Kemudian ia menghampiri Dajung. Dajung bertanya tentang sosok wanita yang Inho suka. Inho pun berkata jika wanita yang ia sukai itu orang yang sangat aneh dan lucu. Dajung merasa itu sama dengannya. Inho pun melanjutkan jika sejujurnya ia tak pernah lagi tertawa setelah kecelakaan yang dialami kakaknya. Tapi gadis itu selalu membuatnya tersenyum. Namun kini hatinya selalu sakit ketika melihatnya. Dajung seperti ketakutan saat Inho akan mengatakan siapa wanita itu. Dajung memotong pembicaraan dengan berkata jika sudah larut dan ia harus masuk ke rumah. Dajung akan pergi dari sana, tapi Inho mengejar dan memeluknya dari belakang. Dajung yang kaget hanya bisa terdiam. Dan Inho mengatakan jika wanita itu adalah Nam Dajung. Dajung berlari masuk ke rumah. Ia tampak gugup dengan apa yang barusan terjadi. Ia pun meminum alkohol. Perasaannya campur aduk jadi aneh setelah pengakuan Inho padanya. Dajung terbangun dan ia merasakan sakit kepala, sepertinya itu sisa mabuknya semalam. Namun Yul memintanya untuk segera bersiap, karena mereka akan menghadiri acara konferensi pers. Sementara itu, para reporter tiba di tempat konferensi, termasuk reporter Byun, yang tersenyum jahat siap dengan rencananya. Dajung yang masih merasa mual, bersandar pada dinding. Dia terdiam ketika Inho mendekat. Inho memberikan saran mengenai konferensi pers, dan ketika dia akan mengungkit kejadian malam sebelumnya, Dajung dengan cepat permisi dan pergi, membuat Inho kecewa. Dajung menarik napas di luar dan bergabung dengan Yul. Ternyata bos editor berencana balas dendam kecil-kecilan pada Dajung, yang selalu mengacuhkannya. Ia menyuruh Hechol memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat mulas untuk Dajung. Tanya jawab pun dimulai, para wartawan menanyakan tentang hubungan pernikahan mereka. Lalu reporter Byun bangkit dari tempat duduknya. Ia bermaksud membongkar pernikahan kontrak mereka, karena ia memiliki bukti foto kedekatan Dajung dan Inho saat bermain salju. Namun ia malah mules-mules dan kentut. Ternyata itu ulah Hechol yang malah memberikan minuman tadi pada reporter Byun. Reporter Byun pun gagal bertanya dan akhirnya ia berlari menuju toilet. Reporter Byun yang kembali, menemukan foto-foto buktinya hilang, dan kita melihat foto-foto itu ada di tangan Hechol sekarang. Dia buru-buru menyembunyikannya sebelum editor Go melihatnya. Reporter Byun meminta maaf kepada Jeonki atas misinya yang gagal dan bersumpah untuk menemukan orang yang mencuri fotonya. Hal itu membuat Jeonki bertanya apakah itu bukti yang ia maksud, dan reporter itu menunjukkan salinannya di ponselnya. Sekarang Jeonki menyadari mengapa Inho tidak ingin melibatkan Dajung dalam masalah ini. Di lain sisi, Hechol menyerahkan foto yang ia curi dari reporter Byun kepada Inho. Hechol mengatakan bahwa Inho akan berurusan dengan reporter Byun dan menyarankan Inho untuk lebih berhati-hati. Kemudian, reporter Byun menelepon untuk melaporkan bahwa semuanya sudah siap. Dan tidak jauh dari situ, Hechol yang mendengar merasa khawatir kalau reporter itu berniat jahat. Inho tiba di tempat tujuan dan membunyikan bel kamar hotel. Dia terkejut melihat Dajung membuka pintu. Dajung mengatakan jika ia menerima pesan untuk menemui Inho di sini. Mereka masuk ke dalam sebelum ada yang melihat mereka, dan Dajung menunjukkan pesan yang diterimanya. Namun Inho mengatakan bahwa dia tidak pernah mengirimkannya dan dia sadar bahwa mereka sedang dijebak. Reporter Byun memimpin rombongan media datang ke hotel tersebut, sementara Inho dan Dajung mengamati sekeliling mereka.
sebelum menyelinap keluar. Namun mereka kepergok dan berhadapan langsung dengan sekelompok wartawan, dan mencecar dengan pertanyaan. Merasa sombong, reporter Byun kemudian bertanya ada urusan apa antara istri Perdana Menteri dan ajudan sehingga harus bertemu di hotel larut malam. In-ho menjawab bahwa ia akan mengantar Da-jung ke sebuah pertemuan penting. Tiba-tiba Yul berjalan melewati kerumunan dan memberitahu semua orang bahwa dia ingin mengadakan acara romantis untuk istri barunya. Reporter Byun meringis malu, dan Yul tetap tersenyum dan membawa Da-jung ke kamar hotel. Dia bertanya apa yang terjadi. In-ho menahan tangis saat dia melangkah keluar dan mengetahui bahwa Yul dan staf lainnya mendapat informasi dari Hye-chol. Ketika Hye-jo meminta penjelasan, In-ho malah masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Da-jung dengan jujur menceritakan kisah tersebut kepada Yul, dan kemudian Yul menariknya untuk memeluknya. Beberapa saat sebelumnya, ternyata Nyonya Na dan teman-temannya datang ke hotel untuk mengawasi pertemuan Jeon-ki dan Hye-jo. Mendengar suara pintu, mereka buru-buru bersembunyi di dalam lemari. Jadi tentu saja baik Yul maupun Da-jung tidak menyadari bahwa mereka sedang ditonton saat Yul menarik Da-jung ke dalam pelukan. Yul mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan dia juga tidak marah padanya. Kemudian Yul menyadari ada orang di lemari. Yul berjalan untuk membuka pintu lemari dan ketiganya ketahuan. Mereka dengan cepat berebut mencari alasan sebelum bergegas keluar karena malu. Sementara itu, In-ho pergi ke sebuah restoran dan berkelahi dengan para penjaga, hingga akhirnya ia menerobos masuk ke dalam pertemuan para menteri untuk mencari Jeon-ki. Kedua pria ini kembali mengobrol, dan In-ho mengingatkannya bahwa targetnya adalah Yul seorang. Jeon-ki bertanya mengapa ia harus mendengarkan In-ho. Namun ternyata In-ho sudah merekam semua persekongkolan mereka. Jeon-ki sangat terkejut. In-ho memutuskan hubungan mereka sekarang, meninggalkan Jeon-ki yang kesal. Jeon-ki kemudian memerintahkan seseorang untuk menyelidiki latar belakang In-ho. In-ho menyerahkan foto-foto pertarungan bola salju kepada Yul, dan seolah-olah dia mencoba membaca reaksi Yul saat dia menjelaskan bahwa dia dijebak ketika mencoba mengkonfrontasi Jeon-ki tentang foto-foto tersebut. Namun Yul mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya sendiri karena Jeon-ki berusaha mengincarnya. Mendengar hal itu, In-ho bertanya apakah Yul tidak ingin tahu bagaimana foto-foto itu bisa ada atau hubungan apa yang dia miliki dengan Da-jung. Dia menduga bahwa kurangnya reaksi Yul mungkin karena pernikahan itu tidak nyata, dia mungkin akan merasa berbeda jika foto-foto itu adalah istri aslinya dengan pria lain. Kata-kata itu mengingatkan Yul pada foto-foto istri pertamanya yang diambil dengan pria lain. In-ho bertemu dengan Da-jung di luar dan dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Sementara itu, Nyonya Na yang khawatir Jeon-ki akan mengetahui pertemuannya dengan Perdana Menteri di hotel, membuat ia dan teman-teman penggosipnya duduk bersama Da-jung di sebuah kafe. Da-jung meyakinkan mereka bahwa Perdana Menteri tidak akan bercerita pada siapapun tentang kejadian kemarin. Kemudian Da-jung bertanya mengapa mereka berada di hotel. Salah satu wanita mengoceh jika mereka mengira Hye-jo pergi menemui Jeon-ki di hotel tersebut, mereka bermaksud memata-matainya. Setelah mengetahui bahwa Da-jung adalah kelemahan Yul, Jeon-ki berencana untuk melakukan apa saja memanfaatkannya melawan Yul. Kata-kata itu membebani pikiran Yul. Hye-jo datang dengan sebuah solusi. Dia menyarankan agar Yul mendaftarkan pernikahannya dengan Da-jung secara resmi sekarang, karena Jeon-ki mungkin akan menggunakannya untuk melawannya. Ini adalah langkah yang berani bagi Hye-jo, yang mengatakan pada dirinya sendiri di luar, bahwa dia melakukan ini demi Yul. Kemudian Hye-jo datang menemui Da-jung. Da-jung menceritakan pertemuannya dengan Nyonya Na. Hye-jo dengan tegas menyangkal gosip itu, dan mengatakan bahwa dia berencana untuk membalas Nyonya Na. Keesokan harinya, Hye-jo menemui Jeon-ki. Hye-jo bersikap sangat ramah dan dengan sengaja duduk berdekatan dengan Jeon-ki. Jeon-ki tidak mudah tertipu, dan dia bertanya apakah Hye-jo melakukan ini untuk melindungi Yul. Namun Hye-jo makin mendekat dan membersihkan jas Jeon-ki, dan saat itulah Nyonya Na masuk dan melihat keduanya. Dia sangat kesal dengan situasi ini dan hampir histeris saat suaminya menghentikannya mencakar Hye-jo. Hye-jo pergi dan Jeon-ki mengejarnya. Dia bertanya apakah Hye-jo sengaja mengatur situasi ini, dan Hye-jo menjawab bahwa itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia atur di hotel untuk menghancurkan Yul.
Dia seharusnya bersyukur karena Yul tidak melakukan hal yang sama untuknya, lanjut Hyejo, dan kemudian berbalik untuk pergi. Kemudian Nyonya Na datang dan menampar wajah suaminya. Kembali ke rumah sakit, Inho menemukan kakaknya bersama Jeonki, dan Jeonki terkejut ketika tahu ternyata Yul lah yang membuat kakaknya Inho berada di rumah sakit. Ia bertanya mengapa Yul melakukan hal tersebut. Namun Inho tak menjawabnya, ia pamit meninggalkan Jeonki yang penasaran. Saat berada di ruang kakaknya, Inho kembali mengingat saat kakaknya bilang kalau suami Nayang sudah mengetahui hubungan mereka berdua. Inho yang mendengar hal itu memarahi kakaknya, ia bilang kalau ia sudah berkali-kali mengatakan pada kakaknya untuk tidak menemui Nayang lagi. Dan kemudian kita diperlihatkan, saat mobil kakaknya Inho menabrak pembatas jalan dan Nayang yang ada di dalamnya terlempar keluar, sementara kakaknya Inho Kangsu masih terjebak di dalamnya. Dan setelah kejadian itu, polisi memberikan foto pada Inho yang menunjukkan bahwa mobil yang ada di depan mobil kakaknya saat itu adalah mobil Yul. Sebuah demo terjadi di luar kantor Yul, menuntut Yul menyatakan pengunduran dirinya. Yul menanggapi masalah ini dengan serius. Namun seseorang menyelinap di antara kerumunan dan dengan cepat menikam Yul dan melarikan diri. Serangan diam-diam itu mengejutkan semua orang, Yul jatuh ke tanah, terluka. Da Jung bergegas menghampiri Yul. Dia berteriak memanggil namanya dan Yul jatuh pingsan. Won Yul yang mengalami luka tusukan segera dilarikan ke rumah sakit. Hyejo yang mendengar apa yang terjadi, segera datang ke rumah sakit. Ia yang cemas hanya bisa meneteskan air mata khawatir takut terjadi sesuatu pada Yul. Di kantor Menteri Park Jeonki, ia terkejut mendengar kabar dari sekretarisnya kalau Yul diserang oleh orang tak dikenal. Dan sekarang Yul sedang menjalani operasi di rumah sakit. Jeonki makin terkejut, ia harus melihat keadaan Yul. Tapi sebelum Jeonki keluar dari kantornya tiba-tiba Hyejo datang dalam keadaan marah, karena mengira ini ulah Jeonki. Namun Jeonki berkata kalau ia baru saja mendengar kabar tentang Yul, ia bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Wuri yang khawatir, menanyakan keadaan ayahnya, apa baik-baik saja. Da Jung menjawab tentu saja jadi Wuri tak perlu khawatir dan lebih baik di rumah menjaga adik-adik. Sebelum menutup telepon Wuri mengucapkan terima kasih pada Da Jung. Da Jung tersenyum dan menilai kalau Wuri sudah tambah dewasa. Malam itu, Yul perlahan membuka matanya. Ia mencoba mengenali sekelilingnya. Pada saat itu, ia ingat merasakan ada benda tajam di perutnya. Yul menarik napas, bersyukur bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Da Jung senang karena Yul sudah sadar. Yul mencoba untuk berdiri, namun ia merasakan sakit di perutnya. Da Jung meminta Yul untuk berbaring karena dia khawatir jika sakitnya semakin parah. Yul berkata bahwa dia baik-baik saja. Yul menyaksikan penangkapan tersangka diliput di berita. Da Jung segera mematikan TV dan mengatakan kepadanya bahwa stafnya sedang mengurus semuanya, jadi tugas Yul adalah beristirahat. Inho menemui kakaknya dan merasa bersalah karena mengkhawatirkan Yul, terutama karena Yul adalah alasan mengapa kakak terbaring di tempat tidur seperti ini. Ayah memberitahunya bahwa para sukarelawan yang baik hati merawat kakak dengan baik di sini. Mendengar informasi itu, Inho merasa heran. Sementara, setelah mendengar lebih banyak informasi tentang saudara laki-laki Inho, Jeonki langsung menemui Inho. Ternyata Suho adalah teman kuliah dan psikiater Nayang, dan Inho menambahkan bahwa kakak juga merupakan orang terakhir yang bersama Nayang. Dia bertanya apakah Inho yakin Yul bertanggung jawab atas kecelakaan mobil tersebut, dan memerintahkan Inho untuk membawa semua bukti yang dia miliki kepada Jeonki. Aku akan menghabisi Kwon Yul, janji Jeonki. Hyejo yang merasa cintanya tak mungkin kepada Yul, akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Hyejo menangis membungkuk memberi hormat pada Yul dan berlalu dari sana. Yul melihat kepergian Hyejo yang semakin menjauh dengan perasaan sedih. Inho melihat Hyejo membawa barang-barang dari kantor. Dia kaget mengetahui pengunduran diri Hyejo. Inho masuk ke mobilnya dan saat Inho pergi, seorang wanita juga pergi dari sana. Inho melihat wanita itu dari belakang. Inho menghentikan mobil dan segera keluar dari mobil untuk mengejar wanita tersebut. Tapi sayangnya sebuah mobil menghalanginya. Saat menunggu kedatangan Yul di luar, Inho teringat akan wanita yang dilihatnya di luar rumah sakit dan berpikir bahwa wanita itu benar-benar mirip dengan Park Nayang. Inho kemudian bertanya kepada Yul tentang sesuatu,
Inho bertanya apakah dia pernah membuat pengumuman orang hilang untuk mendiang istrinya di masa lalu. Ketika Yul mendengar hal ini, dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Yul melanjutkan bahwa dia yakin istrinya telah meninggal, tetapi dia menundanya karena sulit baginya untuk menerimanya. Dajung dan Yul sudah berada di dalam ruangan, di mana Yul mulai berbicara tentang istrinya yang berselingkuh karena terlalu sibuk dan kesepian. Mendengar kisah Yul, Dajung menangis, sementara Yul terus berbicara. Bagaimana orang seperti saya pantas untuk mencintai orang lain lagi? Yul kemudian menghela nafas panjang dan berdiri, meninggalkan Dajung yang menangis. Inho bertemu dengan seorang sukarelawan yang merawat kakaknya. Inho kecewa karena ekspektasinya salah, tetapi dia berterima kasih karena telah merawat kakaknya. Sukarelawan tersebut kemudian mengatakan bahwa Inho tidak perlu berterima kasih kepadanya, karena dia bukan yang merawat kakak Inho, tapi temannya. Inho terkejut mendengarnya dan bertanya di mana orang itu sekarang. Dari informasi itu, Inho pergi ke tempat penampungan wanita. Di sana, Inho bertanya apakah ada wanita bernama Park Na-yong, dan orang yang ditanya Inho menjawab bahwa tidak ada yang bernama Park Na-yong di sini. Pada saat itu, seorang wanita keluar dengan membawa nampan dan gelas. Wanita itu terkejut melihat Inho, menjatuhkan apa yang dipegangnya dan berlari. Inho melihat wajah wanita itu dan mengejarnya. Setelah mengejar wanita tersebut, Inho menarik tangan wanita tersebut dan wanita yang ditarik oleh Inho terlihat ketakutan dan tidak mau menatap Inho. Sementara Inho terus menatap wanita tersebut, Inho menatap wajah wanita tersebut dan berkata, Park Na-yong, namun wanita yang dipanggil Park Na-yong itu terlalu takut untuk menjawab Inho. Sementara itu, Yul meminta maaf karena selalu membuat Dajung menangis. Dia tidak bisa menepati janjinya untuk tidak membuat Dajung menangis. Yul meraih tangan Dajung sambil berkata, aku tidak akan melepaskan tangan ini. Beberapa saat kemudian, Dajung kemudian berkata dia tidak melihat Kang In-ho. Yul memberitahunya bahwa In-ho tidak masuk kerja hari ini. Dia mengambil cuti, mungkin dia sakit. Dan benar saja, In-ho terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya sangat pucat. In-ho teringat percakapannya dengan Na-yong. In-ho meminta Na-yong untuk tidak berbohong kepadanya, karena pada hari kecelakaan itu, Kwon Yul mengikuti mobilmu. Dia yang melaporkan kecelakaan itu dan dia juga yang memperbaiki mobilmu. Tidak, Na-yong menyangkalnya. Dia tidak bersalah. Kecelakaan itu terjadi karena kesalahan saya. Dajung tiba di depan apartemen In-ho. Dajung menekan bel pintu dan setelah pintu terbuka, ia terkejut mendapati In-ho dalam keadaan yang sakit. Dajung membantu In-ho ke tempat tidur, dia memeriksa suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya terasa panas. Yul bertemu Hyejo dan bertanya pada Hyejo tentang pekerjaannya saat ini di Blue House dan apakah berjalan dengan baik. Bukannya menjawab, Hyejo malah bertanya apakah Yul tidak membencinya. Yul bertanya lagi apakah dia berhak membenci Hyejo. Yul berpikir bahwa pengalaman kerja Hyejo mungkin akan lebih berguna di Blue House, karena dia berpikir bahwa Hujo akan baik-baik saja, karena Hyejo sudah berpengalaman. Hyejo menangis dan mengatakan bahwa dia tidak menyesali waktu yang dia habiskan bersama Yul. Hyejo memberi hormat dan hendak pergi, namun ia teringat sesuatu dan mengatakan pada Yul untuk mewaspadai Kang In-ho. Ketika Dajung mencoba untuk pulang, saat mengenakan jaket, Dajung tidak sengaja melihat sebuah amplop dengan foto Na-yong di lantai. Ia mengenali foto itu sebagai istri Kwon Yul. Karena terkejut, In-ho segera mengambil foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. In-ho beralasan bahwa Perdana Menteri memintanya untuk membuat laporan orang hilang. Dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan foto ini sebagai referensi. Na-yong mengingat kembali percakapannya dengan In-ho. Dan kita kilas balik ke kecelakaan itu. Di dalam mobil, Na-yong bertanya kemana Suho akan membawanya, karena mereka pergi ke arah yang berbeda. Suho mengatakan bahwa dia dan Na-yong tidak akan pergi ke Amerika, mereka akan pulang. Suho mengatakan jika Na-yong tidak akan bahagia pergi ke Amerika bersamanya. Na-yong mengatakan dia tidak mau, dia lebih baik mati jika itu yang terjadi. Na-yong membuka sabuk pengamannya dan mencoba melompat. Suho terkejut, meraih tangan Na-yong. Suho mencoba memegang tangan Na-yong saat mengemudi. Suho memegangi Na-yong dengan satu tangan sementara dia mencengkeram setir dengan tangan lainnya dan berusaha keras untuk mengendalikan mobil. Pintu mobil sudah terbuka dan dia mengancam akan melompat keluar. Suho banting setir ke kanan untuk menghindari mobil tersebut,
Namun sayangnya mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Nayong terlempar keluar, sementara Suho tidak sadarkan diri dan kepalanya berlumuran darah. Di sampingnya, Nayong telah menghilang. Kembali ke percakapan Inho dan Nayong. Inho berkata bahwa semua orang mengira Nayong sudah meninggal. Bahkan Perdana Menteri dan anak-anak mengira Nayong sudah mati. Jadi jangan pernah tunjukkan dirimu di depan mereka. Jangan pernah melihat mereka secara diam-diam. Tolong jangan hancurkan kebahagiaan mereka. Nayong ingin tahu wanita seperti apa yang dinikahi Yul. Inho berkata, dia adalah wanita yang sangat baik. Tapi jika kamu muncul kembali, dia mungkin akan menangis. Ini mungkin terdengar kejam, tapi tolong jangan kembali sebagai Park Nayang, pinta Inho. Kembali ke saat ini, Yul berada di kantornya. Rupanya, saat di rumah sakit, dia terkejut melihat wajah Suho yang tampak tidak asing. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Yul melihat nama pasien tersebut. Kang Suho. Yul teringat percakapannya dengan Inho. Ia bertanya kepada Inho apa yang terjadi dengan saudara laki-laki Inho yang dirawat di rumah sakit saat itu. Inho mengatakan kepadanya bahwa kakaknya mengalami kecelakaan mobil dengan pacarnya. Yul juga teringat kata-kata Inho, jika ada foto-foto istrimu dengan pria lain, pasti akan mengganggu pikiranmu. Yul kemudian mengingat peringatan Hyejo agar berhati-hati pada Inho. Yul akhirnya mengetahui bahwa Inho adalah saudara laki-laki dari pria yang berselingkuh dengan istrinya. Keesokan harinya, Yul melihat Inho datang menjemputnya seperti biasa. Ia berusaha bersikap normal dan tetap mempercayai Inho. Di taman kanak-kanak, Park Nayang melihat Manse dengan wajah sedih. Sedih karena ia harus melihat anaknya sendiri, yang telah ia tinggalkan begitu lama. Melihat wajah Nayong, Manse berkata, "Ajuma, kamu datang lagi. Ajuma, kamu sering ke sini. Saya selalu melihat Anda berdiri di sini." Mata Nayong berkaca-kaca, tapi akhirnya dia bisa berbicara langsung dengan putra bungsunya. Dengan tangan gemetar, Nayong mencoba memegang tangan putranya. Dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Dajung tiba di taman kanak-kanak Manse, dia memanggil Manse. Mendengar panggilan Dajung, Manse langsung bergegas menghampiri dan memeluk Dajung. Dajung menatap Nayong. Dia terkejut. Nayong tidak berpikir panjang dan langsung pergi. Karena terkejut, Dajung meminta Manse untuk tetap tinggal. Ia kemudian mengejar Nayong. Sementara Inho dan Hyejo sedang bertemu, ponsel Inho berdering dengan panggilan masuk dari Dajung. Dajung memberitahu Inho bahwa dia telah melihat mendiang istri Yul. Inho terkejut mendengarnya. Dajung memberitahu Inho bahwa istri Yul masih hidup. Inho mencoba menjawab dengan tidak percaya, bagaimana Anda bisa melihat Park Nayang? Itu tidak mungkin. Hyejo terkejut ketika mendengar nama Nayong. Hyejo bertanya, apa maksudmu Nam Dajung melihat Nayong? Katakan padaku. Inho menatap Hyejo dan berkata, Park Nayang, dia masih hidup. Hyejo tersentak kaget. Inho dan Dajung telah mengatur untuk bertemu, namun Dajung terlihat pucat saat bertemu dengan Inho. Dajung bertanya apakah sukarelawan yang menjaga kakaknya, itu adalah Park Nayang. Mendengar hal ini, Inho mengangguk pelan tanpa menjawab. Dajung kembali bertanya dengan suara lemah apakah kekasih kakak Inho adalah Park Nayang. Inho mengakui bahwa dia sudah tahu yang sebenarnya, jadi semua ini adalah kesalahpahaman dan sekarang semuanya sudah jelas. Mendengar hal ini, Dajung tersenyum dan menjawab bahwa itu karena Park Nayang masih hidup. Jonki memberikan sebuah dokumen yang ingin dilihat oleh Hyejo dan Jonki meminta Hyejo untuk melihatnya. Hyejo terkejut melihat isi dokumen tersebut, yang dilabeli sebagai proposal pemecatan Perdana Menteri Yul. Jonki menjelaskan bahwa dia tidak hanya akan memberhentikan Perdana Menteri Yul, tetapi dia juga akan mengungkapkan penyebab kecelakaan kakaknya pada hari Perdana Menteri Yul diberhentikan. Hyejo berusaha mengejar Jonki. Hyejo mengatakan bahwa Jonki tidak boleh melakukan hal ini. Jonki sangat marah dan mengatakan mengapa dia tidak bisa melakukan ini, bukankah Yul sudah tega menyiksa adiknya. Hyejo menghentikannya dengan berteriak bahwa Nayang Onni masih hidup. Mendengar hal ini, Jonki berhenti karena terkejut dan langsung menoleh ke arah Hyejo. Akhirnya, Inho mengantar Dajung untuk menemui Nayang. Dajung dan Nayong akhirnya bertemu dan saling menatap. Nayong mulai berbicara. Mengapa Dajung ingin menemuinya dan apa yang ingin dikatakannya? Rupanya Dajung meminta Nayong untuk kembali pada anak-anaknya.
Nayong pulang ke rumah dengan kebingungan, ketika tiba-tiba sebuah mobil menghalangi jalan di belakangnya. Nayong terkejut melihat orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut keluar, begitu juga sebaliknya. Jeonki histeris saat melihat adiknya, yang seharusnya sudah meninggal, berada di depannya, dan Hejo, yang ada di sana juga menangis. Beberapa hari kemudian, Yul pergi ke sebuah gedung, atas permintaan Dajung. Sesampainya di sana, Yul bertanya-tanya mengapa Dajung memanggilnya ke sini. Saat Yul memasuki auditorium, ia tersenyum kepada Dajung yang duduk di belakangnya. Senyuman itu menghilang saat wanita itu membalikkan badannya. Baik Yul maupun Nayong terdiam membisu. Di luar, Dajung yakin bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Kemudian Nayong angkat bicara. Aku datang ke sini bukan untuk menemuimu tapi karena Dajung ingin bertemu denganku lagi. Nayong tidak dapat melanjutkan perkataannya dan segera berlari melewati Yul, yang hanya berdiri diam. Nayong terus berlari dan Yul sepertinya menyadari apa yang telah dilihatnya. Yul segera mengikuti Nayong dan mencarinya keluar, tapi dia tidak bisa menemukannya. Singkat cerita akhirnya Nayong dan Yul bertemu. Mereka duduk saling berhadapan. Nayong meminta maaf karena melarikan diri saat terakhir kali bertemu Yul di auditorium kampus. Dia mengatakan bahwa dia sangat terkejut dan takut saat itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang tinggal bersama Jeonki, karena Jeonki memaksanya untuk tinggal bersamanya. Yul melancarkan 1000 pertanyaan pada Nayong, membuat mata Nayong berkaca-kaca dan ia berkata, "Saya merindukan anak-anak." Kemudian Yul mengizinkan Nayong untuk bertemu dengan anak-anaknya. Yul berkata, "Jadilah ibu mereka. Tapi kamu tidak bisa menjadi istriku, tapi kamu bisa menjadi ibu mereka dan kembali." Nayong mengangguk perlahan dan meneteskan air mata. Setelah berbicara dengan Nayong, Inho bertanya apakah semuanya berjalan dengan baik. Yul tidak menjawab apapun, namun langsung mengajak Inho untuk segera pergi bersamanya. Namun, Inho penasaran mengapa Yul tidak mengatakan apapun padahal dia sudah tahu bahwa dia adalah saudara Kang Suho. Yul hanya menjawab bahwa dia mempercayai Inho dari awal bertemu. Dajung mengantar Yul ke depan ruangan. Kemudian Yul bertanya, "Apa kau benar-benar ingin meninggalkanku?" Dajung menunduk dalam diam sejenak. Namun wajahnya menghangat, ia menatap Yul dan berkata, "Ya, aku ingin putus dengan Yul." Yul setuju dan, tanpa bertanya lagi, meminta Dajung untuk pergi ke kamar rumah sakit ayahnya, karena ayahnya mungkin sedang menunggunya. Yul segera pergi, meninggalkan Dajung yang terpaku di tempat dengan air mata berlinang. Ketiga anak Yul tiba di kamar rumah sakit untuk menemui Dajung dan ayah Dajung. Namun Manse kecewa karena Dajung tidak ada di sana. Ayah Dajung mengatakan bahwa Dajung sedang pergi untuk suatu tugas. Dia berkata, "Kalian seharusnya menelepon terlebih dahulu sebelum datang." Saat dalam perjalanan pulang, Nayong memandangi ketiga anaknya. Tiba-tiba, Wuri melihatnya. Wuri terkejut karena ibunya benar-benar masih hidup. Nara dan Manse menoleh dan menatap Wuri. "Ibu." Kata-kata itu tiba-tiba keluar dari mulut Wuri. Ia terkejut bahwa ibunya sendiri benar-benar masih hidup. Nayong hampir menangis. Manse mendekati Nayong dan memanggilnya Ajumma. Manse yang memang pernah bertemu dengannya, bertanya apa yang dilakukan Ajumma di sini. Nayong, yang belum siap untuk bertemu dengan anak-anak, hanya bisa menatap Wuri. Nara, mengatakan pada kakaknya bahwa Ajumma di depannya mirip dengan ibunya. Wuri, yang terus menatap Nayong, berkata, "Apa yang kamu bicarakan, dia mirip dengan siapa?" Mendengar hal ini, Nayong tidak punya pilihan lain selain menutup matanya. Wuri berkata, "Jika ibuku masih hidup, dia tidak akan diam saja. Dia pasti akan mendatangi kita secara langsung." Dengan binar di matanya, Wuri membawa adik-adiknya pergi, meninggalkan Nayong. Kemudian, ketika ayah Dajung sedang mencari pulpen di dalam tas Dajung, ia menemukan buku harian Dajung. Ayah Dajung sangat terkejut ketika membaca buku harian Dajung. Dan akhirnya, ayah marah tentang pernikahan kontrak yang dilakukan Dajung. Nayong menuduh Yul memberitahu Wuri tentang hubungannya dengan Suh. Sehingga kini Wuri membencinya. Yul heran dan bertanya apakah Nayong pernah melihat Wuri. Yul kemudian mengatakan bahwa Wuri membutuhkan waktu, dan Nayong harus bisa menunggu dengan sabar. Dajung mencoba menghubungi Yul tetapi tidak berhasil dan harus menghadapi ayahnya sendirian. Dajung memeluk ayahnya dan mencoba meminta maaf, namun ayahnya masih sangat marah.
Dajung mencoba menjelaskan bahwa ia dan Yul saling mencintai, namun ayah Dajung kembali bertanya, kenapa Dajung di sini sekarang? Dajung menangis dan meminta maaf kepada ayahnya, mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya, tetapi ayahnya mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Dajung, bahwa ini semua adalah kesalahannya dan jika ayahnya meninggal, Dajung tidak akan seperti ini. Dajung menelepon Yul dan mengatakan bahwa ayahnya sudah mengetahui segala sesuatu tentang pernikahan kontrak. Mendengar hal ini, Yul mencoba menenangkan Dajung. Yul menutup telepon Dajung dan melamun, tanpa menyadari bahwa Inho, di belakang Dajung, telah mendengarkan percakapan mereka. Hingga suatu hari, Dajung terkejut ketika ayahnya mengira ia sudah pulang dari sekolah dan menyuruhnya untuk pergi keluar dan bermain salju. Setelah mendengar hal ini, Dajung mengetahui bahwa ayahnya mulai kehilangan ingatannya, penyakitnya mulai parah. Ayahnya mengajak Dajung untuk bermain salju. Melihat ayahnya seperti ini, Dajung merasa sangat tidak berdaya hingga hampir menangis. Melihat ayahnya seperti itu, Dajung berusaha untuk tegar. Dajung mengajak ayahnya keluar dengan kursi rodanya dan mengangkat tangannya untuk menikmati salju. Ada begitu banyak salju, sangat indah, saya menyukainya, katanya. Mendengar hal ini, Dajung pun mendongak ke atas dan melihat tidak ada apa-apa di sana. Ayah berkata bahwa Dajung pasti menyukainya juga. Dajung menahan air matanya dan tersenyum. Yul tiba di rumah sakit, namun saat ia memasuki kamarnya, tidak ada seorang pun di sana. Inho yang mendengar percakapan Dajung dan Yul, bingung mengapa ayah Dajung mengetahui hal tersebut. Namun tiba-tiba, Nayong bergegas menghampiri Inho dan memberitahukan bahwa Suhu sudah siuman. Terkejut, Inho segera berlari ke kamar kakaknya, kakak Inho, yang sudah bangun, merespon Inho dan mengedipkan kedua bola matanya untuk menunjukkan bahwa dia mendengar Inho. Inho mulai menangis dan mulai bertanya kepada kakaknya, apakah dia benar-benar bisa mendengarnya sekarang dan apakah kakaknya tahu siapa dia. Meskipun dia hanya bisa merespon dengan gerakan mata, adalah bukti bahwa dia benar-benar dapat mendengar dan mengenali suara adiknya Inho. Nayong menangis saat kekasihnya, Suh, akhirnya sadar. Kembali ke Dajung. Melihat ayahnya seperti itu, Dajung akhirnya menangis dan memeluk ayahnya, dan pada saat itu, Yul menemukan Dajung dan ayahnya. Melihat hal ini, Yul tertegun dan menyadari apa yang baru saja terjadi. Beberapa hari kemudian, Yul berada di depan abu ayahnya Dajung. Yul terlihat sangat sedih dan terus meminta maaf kepada abu ayah. Kemudian, Wuri meminta ayahnya untuk mempertemukannya dengan ibunya. Yul bertanya heran. Wuri kemudian mengatakan bahwa itu karena dia pikir dia tidak akan pernah bertemu kakeknya lagi setelah kematian kakeknya. Wuri mengatakan bahwa dia tidak ingin hal ini terjadi pada ibunya juga. Yul tersenyum dan berkata bahwa putranya, Wuri, sudah dewasa. Singkat cerita mereka kembali bertemu, Nayong menyeka air mata dari pipi putranya dan Wuri menangis dengan keras memanggil Nayong dengan sebutan ibu. Nyonya Na, Jonki dan Yul juga terharu dengan pertemuan antara anak dan ibu tersebut. Yul bertanya kepada Jonki apakah ia bisa membawa Nara, Mense dan Nayen bersamanya, karena mereka masih kecil maka tidak terlalu sulit untuk mempertemukan mereka. Jonki tanpa malu-malu meminta maaf pada Yul atas apa yang telah ia lakukan dan karena telah bersikap jahat padanya. Mendengar hal ini, Yul tertawa dan menggoda Jonki bahwa hal itu tidak akan mudah. Mendengar ini, mereka berdua tersenyum. Jonki bertanya kepada Yul apakah mereka bisa kembali seperti dulu. Yul mengatakan bahwa hal itu akan sulit, karena mereka dulu adalah teman, dan waktu yang akan menjawabnya. Bos Go dan Hechol sedang bersedih karena kematian ayah Dajung dan pengunduran diri Perdana Menteri. Bos Go bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Nam Dajung jika Perdana Menteri mengundurkan diri dan menjadi pengangguran. Dajung, ternyata sudah berdiri di sana dengan sebuah kardus besar. Bos dan Hechol terkejut dan senang mendengar suara Dajung. Dajung berterima kasih kepada Bos dan Hechol karena telah datang ke pemakaman dan juga meminta maaf karena tidak dapat menyapa mereka dengan baik. Dajung kemudian memberitahu mereka maksud kedatangannya ke sini. Dia berkata kalau dia ingin menyimpan kardus besar yang dibawanya di sini untuk sementara waktu. Mendengar hal ini, Hechol bertanya kemana Dajung akan pergi. Ternyata Dajung akan pergi ke kota sekarang dan ingin mengunjungi tempat-tempat yang ingin dia kunjungi bersama ayahnya. Beberapa bulan berlalu.
Ketika Yul mengingat Dajung, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Saat Yul menoleh, Yul terdiam dan Dajung terus mendekati Yul sambil tersenyum. Dajung membungkuk dan memperkenalkan dirinya kepada Yul. Halo, saya Nam Dajung, penulis buku, petualangan seru dengan katak pembuat kue. Saya akan menulis buku baru, tapi entah kenapa buku ini dibuat berdasarkan seseorang yang pernah menjadi Perdana Menteri, jadi izinkan saya mewawancarai kandidat Kwon, seru Dajung dengan penuh semangat. Mendengar hal ini, Yul tersenyum dan bertanya dengan penasaran, apa judul buku itu? Saya berpikir untuk menulisnya dengan judul, Perdana Menteri dan Saya, jawab Dajung. Dan film pun selesai, ending yang membahagiakan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih sudah mampir.